Salam jemaat Tuhan, selamat pagi. Salam sukacita untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada setiap kita, memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk memasuki hari yang baru ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Adapun renungan firman Tuhan bagi kita pagi ini terdapat di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayat 20 dan sampai ayatnya yang ke-23. Kolose pasal pertama ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23 akan saya bacakan bagi setiap kita. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Buat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwa minggu-minggu ini kita akan merenungkan kembali betapa kasihnya Tuhan kepada setiap kita dengan memberikan nyawanya, hidupnya bagi setiap kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita dengan tema harga setetes darah. Harga setetes darah. Yesus memberikan nyawanya bagi setiap kita supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari ini, ada 3 hal yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Harga setetes darah itu bagi kita yang pertama adalah untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Yesus berkehendak, Yesus mau memperdamaikan manusia dengan Allah. Di mana manusia yang adalah ciptaan Allah yang sempurna tadi, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang begitu sempurna, telah rusak oleh karena dosa. Manusia yang melakukan kejahatan, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Disinilah tugas mulia yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus mau memperdamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, perdamaian yang dilakukan oleh Yesus dengan mengorbankan dirinya. Perdamaian tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada yang namanya pengorbanan. Begitu berharga pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya darahnya yang tercurah di kayu salib memberikan perdamaian yang abadi dengan kita kepada Allah. Inilah yang kita syukuri. Bagaimana Allah mau mengorbankan dirinya. Yesus mau mengorbankan dirinya. Mau supaya kita berdamai dengan Allah. Dulunya kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Jauh dari Allah. Ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Tetapi disinilah tugas Yesus yang diberikan kepada setiap kita, supaya kita kembali lagi kepada Tuhan. Yang kedua, harga setetes darah itu adalah untuk menempatkan kita kepada posisi yang benar, supaya tidak bercacat. Yesus mau menempatkan kita, mengembalikan kita kepada posisi yang benar, di mana dulunya kita berada setelah Tuhan menciptakan kita. Allah menempatkan kita di posisi yang benar. Tetapi karena dosa yang merusak manusia itu, kita berada di tempat yang salah. Disinilah tugas Yesus Kristus. Yesus mau mengembalikan kita kepada posisi yang benar. Bapak Saudara, mungkin di setiap kita memiliki barang-barang berharga di rumah kita yang kita simpan. Tentunya barang-barang berharga yang kita miliki itu kita tempatkan di pada posisi yang benar. Supaya apa? Supaya barang tadi yang berharga itu terlihat kualitas keberhargaannya. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Ketika Tuhan mau mengembalikan kita kepada posisi yang benar. Supaya apa? Supaya kita tidak bercacat.
supaya kita tidak berdosa, supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Yang ketiga adalah harga setetes darah Yesus Kristus yang tersalib, yang tercurah di kayu salib itu untuk memberikan kekuatan supaya kita tetap teguh. Harganya adalah untuk memberikan kekuatan supaya kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdiri teguh supaya kita tidak digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran lain, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan-keadaan zaman sekarang ini. Kita melihat keadaan-keadaan sangat lara ini yang begitu membawa kita memikirkan hal-hal yang negatif. Kita tidak bisa lagi berpikiran yang positif. Karena apa? Setiap hari kita diperhadapkan dengan tontonan-tontonan atau penglihatan yang tidak sesuai dengan iman kita, sehingga kadang iman kita menjadi lemah. Disinilah tugas Yesus Kristus, supaya kita diberikan kekuatan, supaya kita tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Itulah harganya Yesus Kristus mau mati bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berdiri teguh, berpegang kepada firman Tuhan, sehingga kita menjadi umat berkemenangan di dalam Tuhan. Inilah renungan yang saya sampaikan bagi setiap kita. Biarlah kita tetap berjalan teguh di hadapan Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya Yesus bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.